haula'i in kuntum shadiqin. Perhatikan, ini menjadi sunnatullah. Kalau Allah pengen ngasih tahu sesuatu, berarti Allah sudah akan bersiap-siap memberi sesuatu. Jadi kalau Allah pengen memberi sesuatu, dia ngajarin dulu. Orang diajarin bikin pepes, besok dia akan punya restoran pepes. Berawal dari diajarin dulu. Dia diajarin dulu cara bikin kerudung yang nggak ada lubangnya. Mana caranya coba tuh? Dia diajarin dulu bikin mukena, bikin kerudung, bikin jilbab. Besok dia akan dikasih bisnis kerudung, jilbab. Dia diajarin dulu bikin besi ini, besi itu. Besok jadi tukang panggung, sewa-sewa panggung. Dia diajarin dulu tentang pakai kamera, pakai ini, pakai itu, video. Besok, nah gitu. Wa'allama, habis wa'allama, kemudian dikasih surga. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Posisi Adam bahkan ngalahin malaikat. Nanti ibu bapak akan ngalahin saudara, akan ngalahin tetangga, akan ngalahin teman sekelas, teman seasrama, akan ngalahin teman ya satu sekolah, akan ngalahin teman satu kampus. Ingat kata Allah, jangan belagu. Ingat kata Allah, jangan lupa diri. Lihat malaikat tuh, dia selalu bilang subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalian sama-sama angkatan tahun sekarang, bisa jadi nanti di sekian tahun kemudian yang satu masih kombes, yang satu sudah bintang 2. Bisa jadi. Sama-sama angkatannya sama, bintang bisa beda. Hati-hati yang berbintang itu, dan jangan putus asa juga yang tidak berbintang. Ibu sama-sama satu pohon, tapi bisa jadi ibu yang paling kaya di antara 6 bersaudara. Hati-hati, harus selalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Makasih juga buat teman-teman PPPA Darul Quran, dan terima kasih buat kawan-kawan yang senantiasa mendukung program PPPA Darul Quran. Saya hari ini lebih tinggi daripada ibu bapak posisinya. Tapi bukan berarti saya harus sombong. Gue ustaz, tolong kasih gue jalan. Gue ustaz, ya, kasih gue penghormatan. Gue ustaz. Allah bilang nggak usah diminta, aku kasih kehormatan itu sebagai ujian buat kamu itu. Kenapa sih dia tidak menghargai saya? Padahal saya ustaz. Di situ salahnya lo minta dihargai. Di situ salahnya. Ketika ustaz seperti saya minta Anda mengerti, tolong mengerti dong. Saya ustaz, Pak. Loh. Di situ salahnya. Gimana sih? Dia apa ya? Padahal saya udah dakwah loh. Tapi masih ngelawan saya. Loh, kok saya ngomong gitu? Berarti saya dakwah minta pengakuan loh. Seolah-olah Anda harus paham, saya ini capek, saya ini dakwah, saya dakwah buat agama, jangan ganggu saya dong. Saya lagi berdakwah, jangan ganggu saya, kamu tahu tidak? Loh, perlu amat ngasih tahu begitu. Maka Allah bilang kan, fasbir ala ma yaqulun. Sabar aja, makanya saya slow aja. Tengah malam pintu diketok, Pak Camat didatengin. Orang desa datang ke Pak Camat tengah malam, picak. 12:30 kan begini. Camat buka pintu, kamu nih nggak tahu saya camat apa? Datang malam-malam begini. Orang miskin bilang, karena bapak camat saya datang. Oh, bapak bukan camat, ngapain saya datang?
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nanti ada tuh kalau di kelas ini kan, nih bahan materi saya juga nih, di semua bisa jadi pengusaha. Ini bahan materi. Jadi di semua bisa jadi pengusaha diambil juga dari susunan ayat-ayat ini. Jadi Kiai Masyuri tolong saya dikoreksi. Kan kalau kelihatannya kayak nggak ada urusannya sama semua bisa jadi pengusaha. Ini kan ayat-ayat Adam. Tapi ada orang yang udah dapat ilmu nanti datang tawaran, ambihum bi asma'ihim. Adam, engkau kan sudah tahu. Ayo coba sebut nama-nama yang sudah aku ajarin gitu. Nanti akan ada orang yang bisa jadi orang itu nggak ngerti bahwa Anda udah belajar. Mbak, bisa ngejahit nggak ya? Nah, baru kemarin lulus. Dialah ambihum. Waduh, tukang masaknya nggak ada. Sudah kamu aja. Masya Allah. Baru kemarin saya belajar masak. Ambihum. Jadi orang pasti dikasih kesempatan, cuman ada yang lewat. Kenapa? Karena ketika kesempatan belajar dia nggak mau. Kesempatan itu kesempatan belajar dulu, bos. Habis kesempatan belajar, baru kesempatan dia mengamalkan atau praktek yang dia pelajari. Makanya kalau jadi anak muda tuh, jangan pernah nggak belajar. Tiap detik nyawa Anda belajar. Anda nggak belajar kecuali tidur aja udah. Lagi beol aja harus belajar. Iya bos, harus merenung, lagi beol merenung. Oh coklat ya. Wih, teksturnya luar biasa. Siapa yang bikin begini? Liatin baik-baik sampai datang sesuatu itu. Oh ternyata bisa jadi bahan bakar ya. Oh, makin hitam makin bagus gasnya nih. Kumpulin belajar, kesempatan belajar, habis kesempatan belajar praktek. Nanti medannya bakal digedein sama Allah, diluasin. Pada saat cuma menjadi peneliti muda, bahkan belum peneliti madya, dia sudah eksekusi. Maka ketika beliau nanti menjadi bupati, oh, wilayah eksekusinya menjadi satu kota, satu negeri. Nah, kita mau bicara apa hari ini? Sebenarnya mau bicara tentang kalau posisi kita udah salah, kayak si orang tadi di penjara, hancur, rumah hilang, harta hilang, bahkan harta yang bernyawa yakni istri akhirnya terpaksa minta cerai, anak diambil sama orang-orang tua, karena dianggap kalau ikut kita nanti bermasalah. Pada saat itu bos, jangan khawatir, Allah tidak akan meninggalkan. Hebat ya. Kapan Allah akan meninggalkan kita? Nanti kalau di akhirat. Di akhirat pun akan Allah cari cara terus. Kan di akhirat ada tuh orang-orang yang ditolak sama Allah. Sudah kamu minta tolong sama dia. Kamu kan dulu ketika di dunia sama dia minta tolong. Sono sama dia. Waduh celaka tuh bos. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Pada saat itu kita terlambat.
Tapi kalau masih hidup di dunia, lihat Adam. Kita lihat, kita terusin. Adam mulai nih, sukses kan? Diajarin bisa, disuruh ngerjain mampu. Diajarin bisa, disuruh ngerjain mampu. Akhirnya diberi sama Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Begitu udah dapat lupa. Belum punya tanah, ngadu-ngadu sama Allah, minta-minta sama Allah sesuai dengan janji Allah. Aku wali, aku akan berpihak kepadamu. Kamu mau tanah itu? Oke, kata Allah. Diketemuin sama Allah, akhirnya itu tanah bisa kebeli. Mulai muncul 1-2 saung kecil, mulai muncul bangunan kecil. 8-9 tahun kemudian menjadi surganya dia. Segala rupa ada, tapi dia lupa. Allah nungguin waktu duha nggak datang. Allah nungguin waktu sholat malam nggak datang. Allah nungguin di masjidnya nggak datang. Hah? Kangen Allah. Allah kangen. Di dalam hadis ya, atau di Riyadhus Shalihin atau di Sahih Bukhari Muslim ada kisah tuh di mana Allah mampu mengembalikan keadaan orang seperti semula. Jadi ada malaikat turun datang kepada yang botak, yang pengen punya rambut. Maaf ya, malaikat turun datang kepada yang punya penyakit kulit. Malaikat turun kepada mereka yang kepada dia seseorang yang tidak bisa melihat. Oke? Datang dan disembuhin semuanya. Hanya satu tuh yang matanya buta yang lulus ujian. Yang lain nggak ada yang lulus. Akhirnya begitu malaikat kembali, pernah nggak dengar kisah ini? Pernah dengar ya? Begitu malaikat kembali nih, kalau yang ngaji pernah dengar, kalau yang nggak ngaji apaan ya? Gampang kok. Udah tanya Ustadz Google aja nggak apa-apa. Kisah 3 malaikat bertemu dengan yang botak, buta, sama penyakit kulit. Itu penyakit kulit dipegang doang sama malaikat yang satu ini bersih. Dikasih kambing sepasang, jadi orang kaya. Oke? Terus yang botak numbuh rambutnya. Terus yang buta bisa melihat dan semua jadi orang kaya. Nah, tiba waktunya Allah ngetes. Datang lagi malaikat yang sama, wujudnya berbeda. Pengemis, minta tolong, minta bantuan. Ya, yang penyakit kulit nggak ngasih. Yang numbuh rambut nggak ngasih. Akhirnya sepertinggal malaikat, susut, hancur. Yang buta yang selamat. Kata yang buta, saya dulu nggak punya apa-apa dan saya nggak melihat. Bila hari ini hartaku untuk kamu, nggak apa-apa. Yang penting jangan kau minta aku bisa. Jangan kau lihat. Jangan kau minta mataku lagi gitu. Gitu dikasih. Apa kata malaikat? Aku malaikat Allah. Nggak. Aku datang kemari cuma buat memuji kamu. Selesai. Nah orang yang tadi nggak lulus nih. Sholat mulai belang-belentong, duha hilang, tahajud hilang, sodako mesti diminta-minta.
Assalamualaikum, saya dari Masjid Jami sebelah timur. Berkenan Pak menjadi donatur kami. Mana proposalnya? Itu cuman alasan memperpanjang waktu. Dia nggak mau ngasih sekarang karena duitnya mau digulirkan, duitnya mau diniagakan. Hati-hati. Ya. Nah, Nabi Adam fa'azallahu masyaitanu. Indah banget ini sebenarnya uslubnya, bahasanya indah benar. Allah pakai kata-kata fa'azallahuma, jadi cuman tergelincir. Gila ya. Pada perbuatan Adam di hadapan Allah di dalam surganya begitu mulianya Allah. Allah nggak nganggep gitu loh. Ayo Adam cuman tergelincir, tapi hukuman tetap hukuman. Adam keluar dari surga, kan hilang tuh, hilang semuanya kan. Yang tadinya makan ada, nggak ada. Pakaian ada, nggak ada. Hawa ada, nggak ada. Dan perjalanan Adam mencari Hawa 300 tahun. Jadi kalau Anda habis kaya bangkrut, terus baru 6 bulan, sabar aja. Mudah-mudahan di tahun ke 301 Anda bisa jadi orang kaya lagi. Nah, ya sabar aja. Sabar aja, dari punya jadi nggak punya. Tenang, tenang. Tenang, udah tenang. Saya belajar nih dari kesabarannya Kiai Masyuri. Saya belajar dari ketabahannya beliau. Saya belajar dari ketegaran beliau dan keluarganya. Sebelum diambil aja sama Allah udah dikasih yang baru. Luar biasa, dahsyat itu. Diambil nih apa yang dia punya, tapi karena satu keluarga ikhlas karena Allah. Sebelum hilang aja udah dikasih yang baru. Ya begitu. Begitu. Allah mah Masya Allah. Makanya tuh Asmaul Husna kunci ya. Yang ke-99 apa? As-sabur. Kalau kita tidak memiliki Allah yang as-sabur, mati. Adam minta ampun sama Allah. Lihat ayat terakhir di lembar yang ke-6, halaman ke-6. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah kemudian menerima taubatnya Adam. Innahu huwat Tawwabur Rahim. Ayo di dalam dia di penjara, dia kemudian insaf, dia bertobat. Setahun menjalani hukuman, ganti pemimpin dikurangi. 2 tahun jalani hukuman, ganti lagi pemimpin dikurangi. Tahun keempat bebas. Begitu bebas mulai ngawalin karir lagi di mana? Di masjid. Karena ketika di penjara dia di masjid. Karena masjidnya pinggir jalan raya dengan izin Allah misal begitu, dia mulai dagang bensin eceran, botol. Ternyata dari botol itulah 7 tahun kemudian menjelma menjadi pom-pom bensin yang banyak di kota tersebut. Itu Allah. Kata Allah apa? Kemarin kamu ngikutin setan, umur kamu 6 bulan. Kamu kemarin ngikutin setan, umur kesenangan kamu 2 tahun. Segitu doang kan. Dan setan ngasih kamu juga segitu doang. Begitu udah jadi rumahnya kamu gak nempatin juga. Begitu udah jadi kerajaan kamu gak ada di situ juga. Dilempar sama setan. Lihat aku, kata Allah, aku beri kamu lebih daripada dulu. Itulah Allahu waliyul ladzina amanu. Sudah tenang aja, yang penting ikutin aja Allah terus. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh tambahin dong, tambahin. Jangan pelit-pelit jadi orang. Lagi sehat sih, sholat zuhur 4. Tadi kurangin lo mau. Oh jadi kamu pas-pasan aja nih, maunya pas-pasan aja. Iya ya Allah,
Saya maunya pas-pasan aja, nggak mau saya sholat sunnah, maunya yang wajib-wajib aja. Ya sudah, wajib buat kamu tuh berdiri sama jalan sedikit kok. Jadi Allah penjara kamu menjadi penjara, bukan penjara kampung. Kan ada tahanan kota ya. Sebenarnya sebagian orang di antara kalian sedang menjadi tahanan kampung. Dia nggak pernah keluar kampung Pak, di situ aja. Sebenarnya itu tahanan kampung. Kenapa? Anda nggak mau menjelajahi karunia Allah. Bahkan ada yang menjadi tahanan kontrakan, di kontrakan mulu. Coba dong cari anak yatim dari kota-kota yang lain, jualan sono supaya Allah luasin juga perjalanannya, keren kan? Ini masih pada muda, begitu libur berkhidmat sama desa anu, lagi libur berkhidmat sama masjid anu, lagi libur berkhidmat sama pesantren anu, panjangin supaya nggak jadi tahanan kota. Inilah ibu bapak yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan di kajian duha. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa ngaji. Tenang aja lah. Pak Ustadz saya pengen kuliah. Ya sudah, kamu jadiin Allah pemimpin kamu. Gimana caranya menjadikan Allah pemimpin saya Pak Ustadz? Ya, jalanin perintahnya, jauhin larangannya. Segitu aja kok. Kamu tahu perintah Allah apa saja? Insya Allah tahu Pak Ustadz. Itu kan sholat, puasa, zakat, sedekah. Larangannya tahu Pak Ustadz. Apa larangannya? Jangan bermaksiat, jangan dosa. Mata, telinga, mulut, pikiran, hati, rasa, kaki, tangan, duit, segala macam karunia pakai buat tidak bermaksiat. Siap Pak Ustadz. Sejalan-jalannya alhamdulillah jadi office boy. Pengen kuliah nih, tapi sejalan-jalannya jadi office boy. Dia terima aja, ya nggak apa-apa. Saya sudah ikhtiar kok ikut tes masuk perguruan tinggi negeri, alhamdulillah nggak lulus. Masuk kuliah yang swasta nggak punya duit. Ada kesempatan menjadi office boy, ikutin aja. Itu lagi dibimbing sama Allah. Nanti dari situ dicari office boy berpengalaman. Oh, udah 3 tahun nih ikut pendidikan training di Jepang. Masuk Jepang, terbayar oleh Allah. Begitu masuk ke Jepang 15 juta gajinya. Kalau dipikir-pikir itu kan tahun keempat. Sementara yang masih pada kuliah tahun keempat itu lagi nyari kerjaan. Bos, tenang aja bos. Udah kalem. Jadi anak muda kalem, jangan nyari bintang. Cari Allah yang punya bintang. Ntar dia kasih, mau 7 ente bintangnya. Paham nggak tadi? Paham nggak? Jadi OB 3 tahun pengalaman kan jadi OB. Dicari OB berpengalaman. Ikut tes perusahaan Jepang, masuk. Begitu masuk 15 juta. Tahun keempat loh. Itu nggak panjang itu. Nggak panjang. Masuk di Jepang. Tahun keempat. Lah, tahun keempat teman-teman kamu yang se-SMA dulu lagi pusing skripsi itu. Habis skripsi pusing nyari kerja. Mungkin tahun ke-7 dia baru kerja. Kamu udah 15 juta sebulan. Dan subhanallah, Jepang negeri yang mewajibkan semua orang sekolah. Semua orang berpendidikan, semua orang kuliah. Sampai sana kuliah. Di Tokyo University, di Osaka University, Masya Allah. Pulang sudah jadi doktor 8 tahun kemudian. Masya Allah. Ditempuh jaraknya 8 tambah 3 11 tahun bos, cuma 11 tambah 18 29. Pulang istrinya Masya Allah Jepang. Licin banget Jepang. Allah, tenang aja, santai.
Tapi disebut santai tidak, sebab yang lain lagi leha-leha, kita bangun malam. Santainya kita itu menyantaikan diri duha. Jangan buru-buru, santai weh, mau kemana sih? Lagi sama yang punya duit, masa mau buru-buru? Kalem aja Pak. Naik 2 lagi 4, naik 2 lagi 6, naik 2 lagi 8. Tiap hari jejak 8. Bohong, nggak kayak bohong. Syarat dan ketentuan berlaku. Nuntut ilmu tetap penting. Jangan cuma duha, tuntut ilmu, belajarlah. Coba lihat sejarah setan itu, yang keganggu sama setan itu sebentar terus. Gitu. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba mobil. Taunya puluhan ribu orang ketipu sama dia. Buat apa? Kemarin dipuji-puji di YouTube. Sekarang pakai rompi kuning. Na'udzubillahimin. Ada orang-orang yang kena musibah. Ada, seperti Nabi Yusuf kan juga musibah. Ya, ujian buat dia, nggak ada salahnya nih. Tapi diuji, tapi kan kita tahu, kita lagi diuji, enggak kita tahu. Kita bukan lagi diuji kok, lagi ditabokin. Kita bukan lagi diuji, lagi digamparin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Yang namanya imam diikuti. Kalau dia suruh bangun, bergegas. Ukurannya gitu. Nanti kalau kalian semua nih, hayya 'alas shalah, terus tetap memilih mainan kamu, tetap memilih handphone kamu, tetap memilih kesibukan dunia kamu. Jangan ngomong Allah pemimpin kamu dong. Ayo ikut, ayo ikut, kamu diajakin nggak pernah mau. Ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang orang itu ajak kan. Tapi sebaliknya nih, cewek cakep tuh, cakep tuh. Terus itu kan perintah kan. Oh ini togut. Kalau kita mulai ngelihat, berarti yukhrijunahum minadz-dzulumati minan nuri ila dzulumat. Jangan, setan ini. Nggak bakalan. Telanjang di depan gua nggak bakalan. Itu baru top. Nanti setan akan meningkatkan intensitasnya. Yang tadinya cuma lewat, sekarang duduk di samping. Boleh duduk mas? Waduh, sebelah. Udah begini gitu. Hati-hati, itu tetap setan. Kalau mau ngegodain buat anak, kalau mau ngegodain, godain yang 68 gitu loh. Ini aman. Insya Allah ya, Allah pemimpin kita, amin. Bukan syahwat kita, amin. Allah pemimpin kita, amin. Bukan nafsu kita, amin. Kita ngelihat orang bawaannya pengen ngeledek aja, awas hati-hati. Hawa ngeledek itu setan. Jangan diturutin. Paham? Ada orang nih, udah tahu belum? Jangan nanya, udah tahu apa? Jangan. Udah tahu belum? Alhamdulillah, saya lagi puasa. Tuh, urusannya apa? Ini loh, saya tahu nggak orang? Sudah, cukup. Saya lagi bertobat. Kuping saya biar sehat dulu nih. Ya, udah kelamaan mendengar aib orang. Oh,
Ini gara-gara ngaji sama si Mansur nih. Justru yang saya mau omongin tentang si Mansur. Tahu nggak lu si Mansur gini. Allahu Akbar. Maaf ya, saya juga ngaji sama Bu Yaya. Nggak boleh ngomongin orang. Ini bukan ngomongin orang. Ini ngomongin setan. Jangan. Ibu pengen marah-marah sama suami. Begitu pengen marah-marah, ingat. Marah-marah itu setan. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Bapak pengen maki-maki orang, jangan Pak. Itu setan. Nanti yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Akhirnya kita sehat jadi sakit. Udah 40 tahun ke atas marah-marah. Itu bisa black out loh. Mata lu bisa buta tuh. Benar, kita marah-marah nih. Wajeng, split. Mata split sak gitu. Ya, aneh doain ente nggak ngalamin. Usianya udah mulai nih, ini 40 kan? Usia kita ini udah mulai 40. Udah mulai berasa, bener kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Itu bener. Sebab kalau kita benar-benar lagi marah, kita sakit kok. Kalau masih muda sih mungkin masih kenceng ya. Otot-otot masih narik-narik gitu loh. Tapi kalau sudah 40 ke atas, itu dol. Tuh, kenapa Nabi Yakub itu sampai buta matanya? Sekelas Nabi. Kan dia nahan marah tuh. Izin Allah SWT nahan marah kepada 10 saudaranya Yusuf. Tapi secara fisik dia manusia. Tetap jeng gitu. Bunyai ngerasain. Rumah sakit, suntik. Cat. Ya. Kita segitu nahan, kalau kita lepas gimana? Stroke, asli stroke. Ya, kalau mau marah, hati-hati, jangan sampai juga keluar binatang-binatang yang macam-macam. Kalau mau marah kontrol, kupu-kupu, kan cakepnya, ya kan cantik ini loh. Ya, hati-hati, jangan binatang yang lain. Rusak. Mau ngomong babi dia, babi lo, tapi gimana? Itu setan. Ya udahlah, yang cantik aja. Kelinci. Al-Fatihah. Terakhir menjelang salam. Boros belanja ini belanja itu nggak keruan. Boros itu setan apa Allah? Sedekah setan apa Allah? Nah kalau saya suruh sedekah itu perintah Allah apa perintah setan? Mau nurut apa enggak? Ayo. Aduh kena nih. Aduh iya. Enggak sedekah katanya enggak nurut. Iya. Aduh pusingnya orang. Sedekah itu menjadikan Allah imam. Begitu kita sedekah, maka Allah itu wali. Allah akan menjadi kekasih kita, penolong kita dan lain sebagainya. Baik, sekarang waktunya kita bersedekah. Saya tidak akan bawa pulang sedekah saudara. Silakan nanti teman-teman PPPA Darul Quran Cirebon, Indramayu dan sekitarnya ya bagikan lagi ke sekitar Indramayu, Cirebon dan sekitarnya. Insya Allah. Ayo kita keluarin sedekah terbaik kita. Mana yang ambil sedekah? Mana yang ambil sedekah? Pakai sorban aja, sorban. Mana sorban? Ada sorban? Waduh, punya kiai sorbannya. Allah. Yang nyemplungin duit ke sorbannya kiai, insya Allah mudah-mudahan bisa pergi ke tanah suci. Amin. Ya sudah, kalau gitu gini. Karena sorbannya sorban kiai, jadi sodakoh kita buat ngebantu pesantrennya kiai aja. Setuju? Pesantren kiai ini muridnya ada berapa? Ada 200 murid. Mudah-mudahan seluruh kebaikan yang terjadi di pesantren Darussalamnya Kiai Masyhur Bedowi menjadi pahala Bapak Ibu semua. Amin. Insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang perempuan silakan di apa itu dus ya, nanti sama dicampur ke sorbannya kiai insyaallah. Ya Rabbi bil baligh maqam. Perhatian sebentar, perhatian dulu sebentar, Mas, sebentar perhatian. Ada pengumuman. Bentar, perhatian. Terlalu. Nanti lanjut lagi. Rohimi, sebentar, tahan. Ada pengumuman. Oke? Habis saya tutup salam, nggak usah cium tangan, ya. Itu pengumumannya. Nggak usah cium tangan, nggak usah cium pipi kanan, pipi, nggak usah. Apalagi nenek-nenek, nggak usah. Nggak usah minta foto, nggak usah, ya. Biarkan saya pulang dengan selamat dari sini, oke? Ya tenang sampai mobil, insya Allah. Ustadz saya pengen tabarukan dengan anda, Pak Ustadz. Amalin, oke? Amalin. Enggak, saya pengen tabarukan bener, oke? Kirim doa saja, doain saya, ya. Doain saya. Tapi ngucap salam masih boleh. Assalamualaikum Ustadz. Kan doa tuh. Nanti saya jawab waalaikumsalam. Ayo saya ajarin. Angkat tangannya coba, angkat tangan. Ikutin saya. Assalamualaikum Pak Presiden. Nah gitu ya. Coba ulangi. Nggak ikhlas nih. Mau nggak lu ngeliat gue jadi presiden? Coba ulangi 1, 2, 3. Asik, jangan lupa coblos saya nanti ya. Makasih ya. Yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sedekah tunggu dulu ya sampai selesai.